Anda menyaksikan Info Dunia Sepekan dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Info Dunia Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, para pemimpin negara anggota G20 yang baru saja bertemu di Brazil tak bisa sepenuhnya sepakat untuk sejumlah isu global yang dihadapi saat ini, termasuk diantaranya terkait perang Ukraina dan di Gaza. Di Brazil, Presiden Joe Biden, Presiden Prabowo Subianto, dan para kepala negara G20 lainnya mengakhiri KTT mereka yang terakhir pada hari Selasa. Mereka menandatangani pernyataan bersama atau komunike yang menggarisbawahi berbagai isu penting bagi negara-negara Global South seperti Indonesia, termasuk perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan juga pajak bagi para kaum terkaya di dunia. Pertanyaan yang menjadi fokus utama para diplomat di sini adalah seberapa kuat komitmen Amerika Serikat terhadap isu-isu ini. Karena Januari nanti akan ada pemerintahan baru di bawah Donald Trump yang sering menyebut perubahan iklim sebagai hoax dan selama masa jabatan pertamanya menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian iklim Paris. Ia juga pada masa jabatan pertamanya memangkas pendanaan untuk program bantuan luar negeri. Terkait proposal pajak wajib 2% pada warga terkaya dunia yang akan digunakan untuk menangani kemiskinan, ada dinamika menarik. Presiden sayap kanan Argentina Javier Milei menolak usulan Brazil tersebut setelah mengunjungi Donald Trump. Namun dilawan oleh Brazil dan akhirnya G20 setuju dengan pernyataan akan berupaya memastikan bahwa individu dengan kekayaan sangat tinggi akan dikenakan pajak secara efektif. Terkait berbagai konflik global dunia, khususnya Ukraina dan Gaza, komunike ini sebetulnya mengecewakan bagi pihak Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Mirip dengan komunike G20 India tahun lalu, komunike ini menyoroti penderitaan dan dampak negatif perang Ukraina terhadap perekonomian global. Jika Anda ingat, G20 Bali 2022 berakhir tanpa komunike karena adanya konflik mengenai isu ini. Terkait Gaza, komunike ini menyoroti penderitaan dan dampak negatif perang, mendukung gencatan senjata di Gaza dan Lebanon, menegaskan hak warga Palestina menentukan nasib sendiri dan komitmen terhadap solusi dua negara. Namun tidak menyebutkan hak Israel untuk membela diri, sesuatu yang selalu didorong oleh Amerika Serikat di berbagai forum global. G20 memang terdiri dari negara-negara G7 ditambah Rusia, Cina, dan berbagai negara Global South sehingga komunike memang lazimnya tidak tajam dan memuaskan semua pihak. Saya Patsy Widakuswara dari Rio de Janeiro, Brazil, VOA News. Sementara itu pemirsa, pekerja paruh waktu atau bekerja dalam 5 hari sepekan atau minimal 40 jam sepekan kadang tak cukup untuk memenuhi biaya hidup. Sebagian warga Amerika Serikat di tengah tingginya inflasi banyak yang akhirnya harus menjalani pekerjaan kedua alias second job. Di kota York, negara bagian Pennsylvania, laki-laki usia 21 tahun ini bekerja 60 jam seminggu. Separuh hari dilewatkan di sebuah layanan rumah duka, lalu selebihnya ia bekerja di sebuah restoran. Oh yes. Oh, I'm very tired. I usually get like 5 hours of sleep every day just because I have to cram in. Like even after here, I've been here since 7 and then I go into my other job after this just because that's just how it is. But it is hard. It's hard to try to find time for yourself and be able to do things personally and with family and all that stuff. Meski lelah, Zachary masih bersyukur karena bisa menabung dan bahkan membeli rumah dengan penghasilannya. Yeah, I always work weekends. I work every single day of the week. I never have a day off. So, but I like it though, so I can't complain too much. Sementara Gary, usia 58 tahun, juga memiliki 2 pekerjaan. Paginya ia menjadi pekerja kebersihan di sebuah pusat kebugaran di York. Sementara malamnya ia menjadi sopir untuk jasa pengantaran paket FedEx. 40 hours a week, 80 hours altogether in 2 weeks. You know, at FedEx, maybe 3 to 4 hours at the most, depending on the volume of the boxes or packages or whatever we get. That's probably like 20 hours a week. Gary mengaku kurang tidur. Sometimes I'm pretty much still be a little wired up even at the end of the night. Sometimes I don't go to sleep until maybe 11, maybe 12 o'clock. Tapi semua harus dijalani karena tingginya harga berbagai kebutuhan hidup.
It basically the cost of living. You know what I mean? You know, just being able to have a little extra over just in case if something comes up, like, oh, well, I have a little extra to work with. Data Depnaker Amerika Serikat beberapa bulan terakhir menunjukkan jumlah warga AS yang memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama mencapai kisaran 8,5 juta orang atau 5% lebih pekerja Amerika. So we know from the most recent couple of years that wages and weekly earnings have not kept up with inflation. And so it's not surprising that in order to supplement household income, that you would see people go out and get a second job. So the fact that we've seen an increase since prior to the pandemic is consistent with the survey results we're getting from households that they're struggling with affordability. Ekonomi kreatif serta kesempatan kerja dari rumah memperluas peluang pencari pekerja tambahan. Separuh lebih warga AS yang memiliki 2 pekerjaan dalam pantauan Depnaker Amerika Serikat memiliki 1 pekerjaan yang dijalani secara penuh waktu dan 1 lagi pekerjaan yang dijalani secara paruh waktu. Dan sebagian lain memiliki 2 pekerjaan masing-masing pekerjaan paruh waktu. Hanya sedikit saja yang memiliki 2 pekerjaan yang masing-masing adalah pekerjaan penuh waktu. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, maskapai penerbangan nasional Kenya memproduksi bahan bakar solar yang dibuat dari limbah plastik untuk menjalankan kendaraan bermotor di bandara. Dengan tujuan menyediakan bahan bakar yang lebih murah, sembari mengurangi polusi sampah plastik. Pembuangan plastik yang tidak terkendali di Kenya sering meningkatkan polusi dan limbah di lingkungan. Sebagian besar plastik ini berakhir di tempat pembuangan sampah. Namun Oktober lalu, maskapai penerbangan nasional Kenya Airways meluncurkan proyek untuk mengubah plastik menjadi bahan bakar. Plastik dicacah dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Panas akan memecah plastik menjadi minyak yang kemudian disuling menjadi bahan bakar solar untuk kendaraan darat. Menurut kepala operasi perusahaan ini, setidaknya 1.000 liter bahan bakar diproduksi setiap hari. We get people to work here in the plant and we get people to work in the community to collect that plastic from the community and pays money as well for the community. So we take that waste plastic from the community around and we use that. So 98% comes from the community around us. 2% comes from the airline. Para ilmuwan mengatakan solar yang dihasilkan dari sampah plastik kurang efisien dibanding bahan bakar biasa, menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi dan memiliki titik nyala yang lebih rendah sehingga lebih mudah terbakar. Pada saat yang sama, pasokan dan harga minyak tidak menentu dan Kenya hampir tidak memproduksi minyak mentah. Jadi menurut para ahli, menciptakan alternatif bahan bakar sangatlah penting. You begin to change people to renewable energy and then also cut the dependency on fuel, on the traditional hydrocarbon fuels. And the earlier you do it, the better it will be for the country. Selain itu, polusi plastik masih menjadi masalah yang signifikan di Kenya, meski ada komitmen nasional belum lama ini untuk meningkatkan daur ulang. Diperkirakan 92% plastik di Kenya dikelola secara tidak tepat, dan hanya 7% yang didaur ulang menurut laporan terbaru. We do use the plastics that is in terms of bottles and other like trays and such like things. So when they break, we would be forced to dispose them. But now with the plant, we are able to bring them back here and recycle the same to produce diesel. Pabrik bahan bakar solar ini dirancang para insinyur Kenya dan merupakan yang pertama dari jenis tersebut di negara itu. Para pejabat Kenya Airways mengatakan memproduksi bahan bakar ini secara lokal akan menghemat biaya dan mengurangi limbah plastik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Beberapa nominasi anggota Kabinet Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, dianggap kontroversial, baik di kalangan Partai Demokrat maupun Republik. Ketua DPR AS mengingatkan para kritikus bahaya akan rakyat Amerika yang memang memilih orang untuk mengguncang status quo. Presiden terpilih Donald Trump terus membuat nominasi untuk mengisi kabinet barunya, termasuk Chris Wright, seorang advokat industri minyak dan gas yang akan menjabat sebagai Menteri Energi. Trump telah memprioritaskan loyalis politik untuk posisi-posisi utama kabinetnya.
Satu pilihan khususnya, mantan anggota Kongres Partai Republik Matt Gaetz sebagai Jaksa Agung terus menimbulkan kontroversi. Sebelum Gaetz mengundurkan diri minggu lalu, Dewan Etik DPR AS telah menyelidiki keterlibatannya dalam pelanggaran seksual dan penggunaan narkoba. Gaetz membantah tuduhan tersebut. Anggota DPR Partai Demokrat Adam Schiff mengatakan pada CNN, baginya Gaetz tidak memenuhi syarat untuk menjabat posisi yang diusulkan. Are we really going to have an attorney general who there's credible allegations he was involved in child sex trafficking, potential illicit drug use, obstruction of investigation, who has no experience serving in the Justice Department, only being investigated by it? Senator Partai Republik Mark Wayne Mullin yakin Senat harus memiliki akses ke temuan investigasi, tetapi mengatakan kepada NBC bahwa Gaetz layak mendapatkan kesempatan yang adil untuk melalui proses konfirmasi untuk jabatan tersebut. I have no doubt that President Trump believes that Matt Gaetz is the right person to do the right job. Matt will be treated the same as every nominee out there. Pemimpin minoritas Demokrat di DPR Hakeem Jeffries juga muncul di NBC. Dia mempertanyakan pilihan kabinet presiden terpilih Trump yang beberapa di antaranya kurang berpengalaman terkait jabatan yang diusulkan. Is this the very best that America has to offer for a moment like this with so many challenges that we confront? Of course not. Dengan memilih Donald Trump, rakyat Amerika telah memberikan mandat kepada Partai Republik untuk mengguncang status quo. Tegas Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson. Any president has the right to name their own cabinet, to nominate persons that they think will fulfill their agenda. And the people that are on this list will do that. They will go into the agencies that they're being asked to lead and they will reform them. Kemungkinan besar sebagian besar kabinet pilihan Trump akan segera memperoleh persetujuan dari Senat setelah sidang konfirmasi. Di samping itu, Trump juga telah meminta pemimpin-pemimpin Senat dari Partai Republik untuk memungkinkan persetujuan saat masa reses sehingga tidak dibutuhkan sidang konfirmasi. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia Sepekan. Pemirsa, para petani di Prancis memprotes kesepakatan yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan blok Mercosur, negara Amerika Selatan, tentang penerapan kesepakatan perdagangan bebas. Protes ini dilakukan dengan membuang sampah, jerami hingga ban kendaraan di depan gedung prefektur di Rodez. Pasca kesepakatan yang dihasilkan oleh Uni Eropa dengan blok Mercosur negara-negara di Amerika Selatan tentang perdagangan bebas, para petani di kota Rodez, Prancis berunjuk rasa dengan membuang ban, sampah, hingga jerami di depan gedung prefektur Aveyron Selasa lalu. Para demonstran menekankan pentingnya tekanan jangka panjang kepada pemerintah Prancis untuk kesepakatan yang dilakukan sebelumnya bersama Uni Eropa. Meskipun demikian, petani di Prancis mengecam Macron atas tidak memberikan pergerakan yang efektif untuk mengatasi masalah sembari Presiden Prancis di KTT G20 di Brazil. Mercosur qui vient se rajouter à ça. C'est clairement on signe la mort de l'agriculture, de l'élevage, parce que nous on parle beaucoup d'élevage dans notre département. C'est clair que c'est la mort de l'élevage, ça c'est sûr et certain. Et là-dessus, il va falloir être intransigeant et il va falloir mettre une pression énorme. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Sementara itu pemirsa, pemimpin tertinggi Spanyol, Raja Felipe de Borbon ke-6 beserta Ratu Letizia menerima sambutan hangat di kota Siva pada Rabu lalu. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama kalinya sejak kunjungan terakhir yang penuh gejolak pada 2 minggu lalu. Raja Spanyol Felipe de Borbon ke-6 beserta Ratu Letizia menerima sambutan hangat di kota Siva pada Rabu lalu untuk mengunjungi lokasi banjir di kota Valencia sebagai kunjungan perdana bagi keluarga kerajaan Spanyol. Menurut masyarakat setempat, kedatangan ini menjadi momentum yang sangat bagus melihat antusias pengungsi yang menunggu kedatangan dari keluarga kerajaan di lokasi bencana. Y sobre los políticos, pues creo que lo único que tienen que hacer es prevenir antes que curar. En todos los partidos tienen que estar unidos para todos esos proyectos que están metidos dentro de un cajón que se hagan para que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV.
Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Jihad Islam Palestina mengadakan prosesi pemakaman di Damaskus pada hari Senin untuk sejumlah pemimpin senior dan anggotanya yang tewas dalam serangan Israel di ibu kota dan pedesaan Suriah minggu lalu. Para pelayat muda terlihat membawa peti jenazah para anggota yang terbunuh di pundak mereka, berbaris dalam prosesi pemakaman setelah melaksanakan sholat di masjid setempat. Pemakaman terhadap 9 pemimpin dan anggota Jihad Islam Palestina atau JID berlangsung di kota Damaskus, Syria pasca serangan udara Israel di ibu kota dan perdesaan negara tersebut. Pemakaman ini dihadiri langsung oleh internal organisasi tersebut dan beberapa warga setempat. Sebelumnya, serangan ini terjadi pada minggu lalu di distrik Qudsaya dan ibu kota Syria yang menewaskan 9 pemimpin organisasi tersebut. الشهيد عبد العزيز المناوي أبو السعيد ورسمي أبو عيسى مسؤول العلاقات العربية في حركة الجهاد الإسلامي. هؤلاء الأخوة هم عمليا مسؤولين عن العمل الثقافي والإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي في الساحة السورية. عمليا هذا الاحتلال الإسرائيلي عندما يدعي بأنه قصف مقرات لحركة الجهاد الإسلامي، المقر الذي قصف في المزة هو بيت الدكتور رمضان شلاح ومقر إقامته السابق، وعمليا هو ليس مقرا عسكريا في وسط المدنيين، وأيضا المقر في القدسية هو كان له علاقة بالعمل الشبيبي والكشفي والتعبوي وليس له علاقة بأي عمل عسكري كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.